Halo semuanya, nah di sini saya Kenny dari Prodi Manajemen. Nah di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas paper yaitu di dalam mata kuliah Manajemen Risiko dan Perbankan. Diajukan untuk memenuhi salah satu ujian dari akhir semester di mata kuliah tersebut ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pendahuluan yang pertama, yaitu membahas tentang latar belakang dari risiko manajemen. Nah, di sini risiko manajemen yaitu merupakan salah satu yang namanya sebuah hal yang penting untuk menjalankan sebuah bisnis di perusahaan. Karena semakin berkembangnya dunia sekarang ini, membuat namanya sebuah perusahaan tersebut meningkatkan uh, kinerja aktivitas perusahaan tersebut, sehingga mengakibatkan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan untuk bisa lebih baik lagi. Nah, juga sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah yaitu untuk melindungi sebuah perusahaan terhadap kerugian yang akan mungkin timbul. Nah, dan juga lembaga perusahaan mengelola risiko dalam menyeimbangkan antara strategi bisnis maupun pengelolaan risikonya, sehingga barulah perusahaan bisa juga mendapatkan hasil yang optimal dari segi operasionalnya yang dilakukan. Oke, jadi risiko itu sendiri adalah merupakan potensi ataupun suatu peristiwa yang baik ataupun bisa juga dibilang buruk ya, yang diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang dapat menimbulkan dampak bagi yang namanya sebuah organisasi ataupun dampak bagi perusahaan tersebut. Nah, kebutuhan untuk mengelola risiko yaitu ada risiko kredit dan risiko pasar di lembaga perusahaan dan juga asuransi yang sudah menjadi perhatian yang serius. Oke, next, jadi di sini ada yang namanya tujuan dari manajemen risiko. Jadi secara umum tuh tujuan manajemen risiko itu ada 6 di dalam perusahaan ataupun badan usaha. Yang pertama itu adalah melindungi perusahaan. Nah, jadi melindungi perusahaan itu seperti memberikan perlindungan kepada perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Nah, jadi perusahaan tersebut diberi namanya perlindungan untuk dijauhi dari sebuah risiko yang akan menghambat dari pengerjaan ataupun pencapaian yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu adalah membantu pembuatan kerangka kerja. Nah, di sini yaitu adalah bagaimana sebuah proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten ataupun risiko yang ada pada proses bisnis tersebut dan fungsi-fungsi yang dapat bekerja dengan baik di dalam bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu mendorong manajemen agar lebih proaktif ya. Jadi maksudnya di sini adalah membuat yang namanya sebuah manajemen tersebut bertindak secara proaktif dalam mengurangi yang namanya sebuah potensi risiko dan menjadikan sebuah manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan yang lebih baik lagi. Nah, jadi di sini manajemen dibimbing ataupun didorong agar lebih proaktif lagi dalam namanya bersaing dengan pesaing lainnya. Yang keempat yaitu adalah sebagai peringatan untuk berhati-hati. Nah, di sini yaitu adalah mendorong semua individu di dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Nah, jadi walaupun semua pekerjaan ataupun semua hal yang dilakukan oleh yang namanya perusahaan berjalan dengan lancar, tentunya kita harus mempunyai sebuah kehati-hatian ataupun kewaspadaan agar nanti risiko tersebut tidak yang namanya menghambat sebuah perusahaan ataupun menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu adalah untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan. Nah, jadi membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risk map. Hal ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dan perbaikan proses risk management secara berkesinambungan. Nah, jadi dari tujuan dari manajemen risiko tersebut, salah satunya juga adalah hal ini, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dari step by step gitu, secara perlahan. Yang penting bisa yang namanya menyeimbangkan dengan perusahaan tersebut.
Dan terakhir yaitu adalah sosialisasi manajemen risiko, di mana membangun sebuah kemampuan individu ataupun individu lainnya maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada komponen-komponen dari manajemen risiko. Tentunya manajemen risiko mempunyai nama sebuah komponen. Nah, di sini ada yang pertama lingkungan internal ataupun internal environment. Nah, jadi lingkungan internal ini juga adalah sebuah komponen yang yaitu di mana sikap manajemen di semua tingkat untuk operasi umum dan konsep kontrol pada khususnya. Ini termasuk etika, kompetensi, dan integritas, serta pentingnya kesejahteraan organisasi. Selanjutnya yang kedua itu adalah penentuan sasaran atau objective setting. Nah, di sini yaitu sebuah perusahaan yaitu menentukan tujuan operasionalnya sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengelola semua risiko. Nah, tentunya perusahaan pastinya mempunyai sebuah sasaran yang untuk dicapai. Nah, target ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah strategi objektif, yaitu strategi ini berfokus pada upaya mewujudkan visi maupun visi dari perusahaan. Yang kedua itu adalah activity objektif, di mana hal ini fokus pada kegiatan operasional perusahaan, pelaporan maupun kepatuhan. Yang ketiga yaitu adalah identifikasi peristiwa ataupun event identification, di mana sebuah manajemen yaitu mengidentifikasi sebuah kejadian maupun peristiwa potensial mempengaruhi strategi ataupun pencapaian yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, kejadian ini tidak pasti dan memiliki dampak yang positif, tapi juga memberikan yang namanya sebuah risiko tentunya. Okay, next. Yang keempat yaitu adalah penilaian risiko ataupun risk assessment, di mana penilaian risiko memungkinkan suatu organisasi untuk menilai suatu peristiwa ataupun kondisi dan hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi risiko tersebut perlu untuk dinilai di mana perusahaan bisa melihat sebuah risiko tersebut, apakah risiko tersebut mampu untuk menghambat ataupun mengurangi namanya pencapaian tujuan dari sebuah organisasi perusahaan. Jadi manajemen perlu melakukan sebuah yang namanya analisa tentang kemungkinan dampak risiko ini dengan dua cara. Yang pertama itu ada likelihood, yaitu kecenderungan ataupun peluang. Yang kedua adalah impact atau konsekuensi atau besar dari realisasi risiko. Nah, jadi dua hal ini yang dapat untuk dilakukan untuk menganalisa hal tersebut. Dan yang kelima yaitu adalah tanggapan risiko ataupun risk response, di mana manajemen mengevaluasi risiko, kemudian menentukan sikap ataupun respon terhadap risiko-risiko tersebut. Nah, jadi perlu namanya untuk menanggapi sebuah risiko. Yang respon tersebut dapat berubah, yaitu menghindari risiko atau avoidance, di mana risiko tersebut ataupun risiko yang kita hadapi atau yang akan datang bisa kita hindari. Yang kedua itu mengurangi risiko atau reduction, di mana risiko bisa kita kurangi untuk tidak memperbanyak risiko-risiko yang akan muncul nantinya. Yaitu selanjutnya memindahkan risiko atau sharing, di mana risiko bisa kita pindahkan ataupun dialihkan sebagaimana. Yang terakhir itu adalah menerima risiko atau acceptance. Jadi, jika risiko tersebut telah menghampiri kita, tentunya kita mau tidak mau harus menerima risiko tersebut dan kita atasi bagaimana mengatasi risiko yang datang ini. Next, itu adalah yang keenam, aktivitas pengendalian ataupun control activities. Nah, jadi dalam proses ini yaitu adalah mempersiapkan sebuah prosedur ataupun tata cara ataupun kebijakan yang digunakan untuk memastikan bahwa respons kepada risiko yang dipilih sudah memadai dan juga dilaksanakan dengan baik. Nah, kegiatan-kegiatan dari aktivitas pengendalian itu bisa meliputi yang pertama adalah membuat kebijakan dan prosedur, di mana kita bisa membuat yang namanya tata cara ataupun bagaimana aktivitas tersebut berlangsung. Yang kedua itu adalah pelimpahan wewenang, yaitu memberikan nama sebuah misi maupun tanggung jawab kepada masing-masing individunya.
Ketiga itu adalah mengamankan aset perusahaan, ya. Yang keempat yaitu pemisahan fungsi, dan yang kelima itu adalah yang terakhir pengawasan. Oke, next. Yang ketujuh yaitu informasi dan komunikasi, ya. Jadi kegiatan ini berfokus pada pengidentifikasi informasi dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak terkait melalui media komunikasi yang tepat. Nah, dengan begitu, setiap orang mendapatkan sebuah informasi dapat melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik. Oke, kita langsung saja. Yang terakhir yaitu adalah pemantauan atau monitoring, yang dimana terus yang namanya melakukan pemantauan terhadap yang namanya manajemen risiko. Nah, jadi terus dilakukan untuk memastikan apakah sebuah komponen tersebut ataupun komponen lainnya berfungsi dengan baik. Oke, next kita akan masuk ke dalam topik sebuah pembahasan. Di mana pembahasan ini membahas tentang risiko-risiko apa saja yang dapat berpotensi terjadi pada aktivitas bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko. Nah, jadi sebenarnya manajemen risiko terbagi menjadi 8 jenisnya, tetapi di sini menjelaskan hanya 5 risiko saja. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah risiko kredit, ya. Jadi pengertian dari risiko kredit di sini adalah dijelaskan bahwa risiko kredit yaitu adalah akibat dari kegagalan debitur ataupun pihak lainnya di dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Nah, jadi dalam penerapan manajemen risiko kredit ini juga dilakukan mulai dari proses inisiasi, pemberian kredit, analisis, pembuat keputusan, pencairan, dan administrasi lainnya sampai dengan proses penanganan kredit yang bermasalah. Nah, jadi tujuannya dari sini adalah agar risiko kredit yang timbul dan dapat terjaga dalam batas toleransi dan kemampuan moral bank. Dan apabila terjadi kredit bermasalah, dapat diatasi secara optimum sehingga kerugian juga dapat diminimalisir. Okay? Lalu juga di sini ada dijelaskan bahwa proses dari analisa pengembangan kredit dilakukan oleh unit kredit reviewer yang independen terhadap unit bisnis. Nah, jadi pengambilan keputusan pemberian kredit dilakukan secara kolektif sehingga tidak ada anggota komite kredit yang dapat memutuskan sendiri suatu permohonan kredit. Jadi tidak bisa diputuskan secara sepihak gitu. Nah, di dalam rangka menelan yang namanya tingkat kerugian apabila kredit macet, penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kredit khusus yang bekerja secara fokus dan independen. Sedangkan untuk mengurangi risiko konsentrasi kredit, telah dilakukan segmentasi kredit dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing segmen kredit dan penguasaan bank atas segmen yang dimasuki. Nah, jadi segmentasi ini berpengaruh pada kebijakan bank dalam menetapkan kecukupan agunan, struktur kredit, dan kewenangan memutus kredit. Oke, langsung saja kita masuk ke risiko yang kedua, yaitu risiko pasar. Nah, di sini risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option, yang meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditi. Jadi penerapannya dalam manajemen risiko pasar ini adalah bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Oke. Nah, sebagai juga bank non-devisa dan memiliki portofolio trading book yang relatif kecil. Risiko pasar sih lebih bersumber pada risiko bunga dan portofolio bank banking book yang menjadi fokus untuk dikendalikan. Kepemilikan exposure trading book hanya ditujukan untuk mengatasi kelebihan likuiditas jangka pendek dan tidak ditujukan untuk yang namanya pembentukan pasar dengan instrumen keuangan berupa obligasi yang liquid di pasar. Jadi proses mark to market terhadap exposure trading book dilakukan secara harian yang dilakukan oleh unit kerja yang independen dengan menggunakan sumber bertanggungjawabkan. Oke. Lalu juga ada pelaksanaan pengambilan risiko
suku bunga pada banking book dilakukan dengan mengendalikan GAP repricing asset liabilities bank pada tiap skala waktu. Jadi pengaturan GAP repricing ini dilakukan dengan peninjauan secara berkala suku bunga kredit dan dana pihak ketiga yang dibahas pada rapat bulanan ALCO. Jadi tujuannya adalah agar gap repricing ini secara dan pergerakan suku bunga pasar. Dan juga di sini ada dijelaskan unit kerja Treasury bertanggung jawab atas pengaturan gap repricing dengan memperhatikan gap limit yang dikeluarkan oleh Risk Management Group. Pelaksanaan pengendalian risiko pasar secara harian dilakukan oleh unit kerja Treasury. Sementara itu, risiko nilai tukar hanya terjadi pada aktivitas money changer dan mulai dengan jumlah yang tidak signifikan ya. Jadi jumlahnya itu masih tidak begitu jelas. Oke, selanjutnya itu adalah risiko operasional, di mana risiko akibat ketidakcukupan ataupun tidak berfungsi proses internalnya bisa juga terjadi akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, ataupun kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank yang dapat bersumber dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternalnya. Jadi penerapan manajemen risiko operasional diperlukan juga untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, ataupun hal-hal eksternal lainnya mempengaruhi operasional bank. Ya, jadi pengendalian risiko operasional di bank ini diawali dengan upaya menumbuhkan kesadaran akan risiko ini di setiap karyawan, peningkatan tanggung jawab pelaksanaan operasional, dan perbaikan infrastruktur karena bank menyadari bahwa risiko operasional ini bersifat unik, di mana tingkat risiko operasional sangat dipengaruhi oleh human, proses, sistem, dan kejadian eksternal lainnya, seperti itu. Jadi semakin tinggi kesadaran dan tanggung jawab setiap karyawan terhadap risikonya, serta terdapatnya proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas operasional secara efisien dan terkontrol, maka bank akan semakin tidak rentan terhadap goncangan akibat risiko operasional. Nah, jadi di sini dibutuhkan namanya tingkat pengawasan yang lebih tinggi untuk agar risiko operasional tersebut tidak muncul. Nah, terkadang juga di dalam risiko operasional bisa terjadi yang namanya human error, di mana yang namanya manusia juga tidak bisa selalu yang namanya benar. Pasti bisa namanya melakukan sebuah kesalahan di mana maka dari itu human error ini harus dilakukan namanya menerapkan daily control function yang berfungsi membantu penyelia mengontrol seluruh aktivitas yang dilakukan di unit kerja. Jadi sehingga tidak ada oknum ataupun pegawai yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Itu. Jadi pelaksanaan strategi anti-fraud tersebut mengacu kepada kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan. Nah, yang saya lanjutkan sekali lagi, jadi di dalam pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan jalan mengefektifkan fungsi supervisi, review, dan penyempurnaan SOP, serta peningkatan internal kontrol dan peninjauan remunerasi karyawan secara berkala. Jadi ini salah satu yang namanya pengendalian operasional yang dapat dilakukan. Dan juga bisa juga dilakukan seperti perbaikan infrastruktur, khususnya infrastruktur dalam teknologi sistem informasi secara terus-menerus untuk dilakukan agar tidak terjadi yang namanya error seperti itu. Nah, dengan efektifnya proses manajemen risiko operasional diharapkan kerugian yang dapat diperkirakan ataupun expect loss dapat terus diminimalkan sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan secara operasional dan alokasi modalnya juga. Yang keempat itu adalah risiko reputasi, di mana risiko tersebut adalah akibat menurunnya tingkat kepercayaan customer ataupun pelanggan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Nah, jadi risiko reputasi ini dapat terjadi seperti di mana customer bisa ataupun pelanggan ataupun nasabah dari sebuah bank misalnya kecewa ataupun
seperti yang namanya menghancurkan seperti reputasi dari sebuah perusahaan karena membuat sebuah nasabah tersebut seperti menurunkan nama sebuah keluhan ataupun keluhan nasabah tidak diatasi ataupun bagaimana sehingga namanya membuat sebuah reputasi dari bank tersebut turun ataupun lemahnya dari jasa ataupun kebijakan tata kelola yang diberikan oleh sebuah perusahaan sehingga nasabah pun ataupun customer tidak yang namanya tertarik ataupun bagaimana. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan dengan upaya mencegah ataupun meminimalkan terjadinya kejadian-kejadian yang dapat menurunkan reputasi bank, antara lain seperti melakukan pelaksanaan CSR, lalu juga seperti penjagaan kualitas produk layanan, penjagaan etika bisnis, transaksi dengan baik, dengan nasabah, baik di dalam maupun di luar. Nah, seperti itu ya. Dan juga terakhir di sini ada risiko kepatuhan, di mana risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dan di sini artinya terjadi namanya pelanggaran ya. Nah, jadi risiko kepatuhan bersumber dari perilaku hukum, yakni perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang ataupun melanggar hal seperti yang saya sudah katakan. Jadi pengendalian risiko kepatuhan dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari aktivitas bank yang menyimpang dari peraturan perundangan ataupun ketentuan standar umum yang berlaku. Jadi untuk kepatuhan bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang melingkupinya, maka harus dipastikan bahwa seluruh sistem dan prosedur operasional telah memenuhi ketentuannya. Jadi dengan demikian, setiap potensi ketidakpatuhan bank tersebut terhadap ketentuan ataupun peraturan perundangan dapat dideteksi ataupun diperbaiki dengan baik. Nah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.